Mbak Rizka Yuni Prihatin. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Mentor, saya Rizky Indah Septiana, selaku moderator sekaligus coach dari Mbak Rizka. Dan di sini juga bergabung Bapak M. Fatul Arifin, selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi ini. Baik, selanjutnya untuk Mbak Rizka dapat memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka, Pak. Izin screen ya, Pak. Yuk. Nah, ini rancangan aktualisasi saya. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Ibu? Yuk. Nah, rancangan saya penanaman nilai keterampilan beragama dengan program ARSI. Aku rajin sholat dan ibadah di SD Negeri 1 Balong, Kapanewon, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Nah, ini latar belakangnya, Pak. Jadi di SD Negeri 1 Balong ini mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang beriman, takwa, cerdas, dan terampil. Nah, di sini saya ingin mewujudkan tentang peserta didik yang beriman. Untuk itu saya membuat program yang namanya ARSI. Nah, ARSI ini berawal dari isu yaitu belum optimalnya pembiasaan beragama untuk menciptakan anak berkarakter agamis di SD Negeri 1 Balong. Nah, isu ini saya pecahkan dengan gagasan pembuatan dan penerapan program ARSI. Kemudian aktualisasi ini saya beri judul penanaman nilai-nilai keterampilan beragama melalui program ARSI. Nah, untuk langkahnya, langkah pencapaian aktualisasinya itu nanti yang pertama yaitu berkoordinasi dengan mentor, yang kedua menyusun buku ARSI, yang ketiga pembagian dan sosialisasi program buku ARSI, yang keempat penggunaan buku ARSI, yang kelima membuat kotak konsultasi ARSI, dan yang keenam melakukan pelaporan. Selanjutnya, dari kegiatan ini sudah saya buat rancangan aktualisasinya, yaitu tentang berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan tahapan yang di sini tahapan kegiatannya memberikan rancangan, mencatat semua yang disarankan oleh mentor, menerima masukan dari mentor, kemudian outputnya tercatatnya masukan dari mentor. Di sini saya menerapkan tentang nilai aneka itu dari akuntabilitas itu kejelasan, nasionalisme musyawarah, etika publik integritas tinggi, komitmen mutu, berorientasi pada mutu, dan anti korupsi dengan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya menggunakan penguatan nilai organisasi selaras dan akal budi luhur jati diri. Nah, hal ini berkontribusi pada tupoksi manajerial kepala sekolah. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu menyusun buku ARSI. Langkahnya yaitu pengumpulan dan pencatatan materi. Nah, di sini itu materinya tentang keagamaan seperti satu sholat. Yang paling utama itu sholat. Nah, untuk ibadahnya itu saya mengambil membaca doa harian, surat pendek, dan mengaji. Kemudian merancang buku ARSI, membuat konsep desain buku ARSI, mengajukan konsep buku ARSI kepada mentor, finalisasi buku ARSI, dan mencetak buku ARSI ke percetakan. Outputnya tersedianya buku ARSI, kemudian keterkaitan aneka itu tanggung jawab, etos kerja, cermat, inovatif, jujur. Nah, di sini penguatan nilai organisasinya inovatif. Yang ketiga yaitu
Pembagian dan sosialisasi program buku arsi kepada peserta didik. Karena SD Negeri 1 Balong ini masih moda daring PJJ, itu saya sosialisasinya menggunakan video. Jadi nanti saya membuat video, saya upload ke YouTube, dan anak-anak saya bagi link YouTube-nya melalui WA Group. Dan untuk buktinya nanti saya membuat Google Form untuk yang sudah menonton YouTube mengisi di Google Form tersebut. Kemudian outputnya ini terdistribusikannya buku arsi kepada peserta didik. Penguatan anekanya yaitu kejelasan target, etos kerja, disiplin, berorientasi pada mutu, mandiri. Penguatan nilai organisasinya di sini rela melayani dan ahli profesional. Tupoksi untuk guru yaitu membuat alat peraga reaktif, dan untuk kepala sekolah itu edukator. Yang keempat yaitu penggunaan buku arsi. Nah, nanti peserta didik itu di dalam buku arsi itu akan terdapat kolom seperti ini, Pak. Nah, ini di sini anak-anak nanti di rumah misalnya sudah sholat, itu tinggal sholat subuh, nyentang di sholat subuh, duhur di sholat duhur, duha di sholat duha, seperti itu. Nanti di itu dalam apa? ya Pak. Itu apa? Ini subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Yang di sini sholat duha. Saya kira sholat doa itu berarti sholat sama duha ya? Iya, ini sholat sama ini sholat duha sama sholat fardu. Yang doa sholat pendek mengaji tadi ada? Ini sholat ada. Oh ya. Doanya saya tentukan yang ini yang sudah saya ajarkan di sekolah ini, Pak. Ada doa tidur, belajar ini. Nanti untuk terhadap 17 murid semua itu, 17-nya. Besok tinggal 13, Pak, soalnya kelas 6 kan sudah. Oh ya, berarti 13 murid tuh dapat ini. Nggih, 13 murid dapat ini dari kelas 2 sampai kelas 5. Oh ya, ada, lanjutkan. Nggih. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kegiatan kelima itu membuat kotak saran arsi. Di sini nanti kotak saran itu berjalan setelah arsi itu berjalan 4 hari. Di sini di pas jadwal ini, di sini jadwal untuk kotak saran cuma 3 hari, tapi ternyata tadi setelah saya bertemu ngobrol-ngobrol sama Pak Mentor, nanti akan kita letakkan di sini. Jadi ketika arsi berjalan 3 hari, kota itu sudah mulai berjalan. Jadi nanti di akhir 3 hari tanggal 1-2 Juli itu tinggal evaluasinya saja. Begitu untuk kotaknya. Kotak ini nanti fungsinya wali itu memberikan saran apakah arsi ini berjalan dengan lancar, menambah siswa menjadi rajin, tidak seperti itu loh Pak. Nanti modelnya nulis sendiri di rumah. Yang kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, di sini terletak di minggu terakhir jadwal aktualisasi saya. Nanti kegiatannya melaporkan program arsi, merekap nilai, merekap dan menganalisis pemantauan buku arsi, menyusun hasil rekapan, pelaporan, dan membuat laporan aktualisasi. Untuk jadwal hariannya ini mulai tanggal 27, kegiatan pertama, kegiatan kedua, itu minggu 1-2, kegiatan ketiga, minggu ketiga, 4, 3, 4, 5, 6, sampai terakhir. Nah, ini yang mingguan. Nah, itu Pak, Bapak Penguji dan juga Ibu Rizky, pemaparan saya tentang judul aktualisasi saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Rizka atas pemaparan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya untuk Bapak Mentor dapat memberikan tanggapan serta
dukungannya atas rancangan aktualisasi dari peserta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Matur nuwun Mbak atas waktunya dan kami ucapkan juga selamat sore kepada Bapak Asesor. Baik, nama saya Bapak Dr. Andus Rudiamutus Hertanto, SAD. Nah, saya berkomitmen sekali dengan Bu Rizka yang membuat aktualisasi mengenai penanaman nilai keterampilan beragama melalui program ARSI. Nah, Bu Rizka ini ketika akan membahas seperti ini selalu konsultasi pada saya, Pak, isu apa yang ada di sekolah ini, lalu banyak ditemukan. Awalnya kan kami kan belum punya musola, mau musola, wah itu kan perlu proses, jadi baru saya program dengan Bu Rizka. Namun kalau untuk asar itu kan pendek, lalu Bu Rizka menemukan isu-isu ini tentang bagaimana kebiasaan beragama untuk di SD 1 Balong itu kurang. Mengapa kurang? Rasanya hampir 90% penduduk di sekitar Balong di sini semuanya guru, sehingga mereka itu kalau jam pagi berangkat kadang jam 7 malam baru pulang, sehingga untuk kebiasaan sehingga untuk belajar juga tidak perhatikan, apalagi tentang kehidupan terutama untuk tata bagaimana ia beribadat, sholat begitu juga kurang dikenal. Maka dari sini saya ingin apakah Bu Rizka itu lalu menggali isu itu bagaimana diterapkan agar siswa itu mempunyai suatu budaya, walaupun tidak ditunjuk gurunya oleh orang tuanya, mereka sudah mempunyai budaya untuk terampil melaksanakan keagamaannya itu dengan program yang namanya ARSI. Jadi ARSI ini, Aku Rajin Sholat dan Ibadah, itu adalah program, nanti wujudnya adalah suatu buku. Buku sudah dibuat begitu sehingga guru dapat kontrol, orang tua dapat kontrol, guru dapat kontrol, sehingga anak itu secara dapat dibantu sedini mungkin apakah ia sungguh melaksanakan sholat duha, sholat 5 waktu, atau membaca doa pendek dan sebagainya ada di situ. Saya yakin dengan hal semacam ini, orang tua jalan, guru jalan, sholat jalan akan menjadi suatu pembiasaan yang baik, terutama dengan penanaman nilai keterampilan beragama. Harapan kami sungguh mereka ini yang alumni dari SD 1 Balong nantinya sungguh mereka ini sungguh menjadi seorang yang iman, takwa, dan juga orang yang beragama yang berkualitas. Katakanlah harus NKRI, tidak membedakan satu dengan yang lain. Misalkan mendukung ini, harapannya itu SD kami nanti maju. Nah, program-program yang dilaksanakan Bu Rika ini dengan baik, daya dukungnya banyak. Satu, saya selalu mendukung dengan sepenuhnya. Nah, fasilitas sudah kami sediakan karena anggaran bos kami juga bagus, baik begitu ya. Anggaran kami transparan dan juga dukungan masyarakat dan Pak Kadus juga dengan baik, dengan lingkungan juga baik, dengan wali murid juga baik. Kalau ada apa-apa mereka saling bersama. Yang kedua, komitmen dengan para guru baik yang beragama Katolik atau Muslim terjalin dengan baik karena mereka satu visi yang sama, misi yang sama untuk mengembangkan pendidikan di SDN Balong. Nah, kegiatan-kegiatan akan dibantu bersama-sama sehingga beragama Islam dan dibantu oleh guru umum yang beragama Islam. Kami memfasilitasi semuanya itu. Nah, buku-buku ASI sudah saya tanyakan, sudah akan dibuat, nanti akan dilaksanakan. Dan bagaimana gambaran, karena ini masa ini adalah masa BDR, belajar di rumah, sudah akan dibiarkan lihat lewat YouTube, dan nanti bagaimana akan mengisi mereka anak-anak mengisi di WhatsApp yang diperlukan itu. Nah, saya yakin ini nanti akan menjadi pembiasaan yang baik. Sementara itu, Mbak dan Bapak Asesor yang kami hormati. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Mentor atas tanggapan serta dukungannya untuk rancangan aktualisasi dari peserta. Selanjutnya untuk Bapak M. Fatul Arifin selaku penguji untuk dapat memberikan tanggapan
saran serta masukan dari rancangan aktualisasi peserta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Yang pertama, mohon izin Pak Hertanto, kami mau menyampaikan sesuatu. Untuk Mbak Rizka ini prinsip apa itu mendapat apa itu ada kehormatan karena pimpinannya seperti Pak Hertanto itu udah nggak diragukan lagi wawasan kebangsanya, udah jelas itu ya, sehingga dukungan sepenuhnya beliau mesti lancar kegiatannya. Jadi apa itu saya percaya sepenuhnya Kulon Progo kan memang bagus lah istilahnya, apa itu pelayanan publik dan wawasan kebangsanya tidak diragukan lagi. Apalagi dari penjelasan Pak Hertanto tadi, dari situasi ini saya yakin nanti dapat berjalan dengan baik. Nanti di bawah bimbingan Pak Hertanto, nanti dibimbing terus dikawal Pak Hertanto. Saya yakin. Siap. Ya, tadi saya setuju dari Pak Mentor tadi bahwa apa itu tadi kotak saran, buku saran itu mulai dari pelaksanaan. Itu sebenarnya itu filosofinya manajemen itu. Dia mengikuti pelaksanaan seperti pemantauan pengendalian itu. Dia harus paralel agar apa? Kalau ada penyimpangan langsung segera ditindaklanjuti agar segera diketahui. Saya setuju tadi Pak Hertanto sarannya yang saran ditarik ke mengikuti bareng dengan pelaksanaan tuh. Dia mengikuti terus. Nah, itu betul itu prinsip manajemen seperti itu memang. Ada pengendalian yang dia berimitan. Jadi ditindaklanjuti nanti saran itu. Kemudian ada enggak apa itu gambaran treatment kalau ada yang tidak sesuai, misalnya dari 13 itu ada berapa tadi 5 pembiasaan, 4 mau 5, pembiasaannya ada 4 mau 5 tadi? 4 ya. Mungkin juga nanti selalu konsultasi kalau ketemu memerlukan treatment berarti harus mentornya yang apa? Mentornya yang harus apa itu memberi apa itu solusi untuk treatment karena ini berkaitan dengan karakter anak atau karakter anak yang peka. Ya, anak itu sensitif ya, sehingga tidak boleh diputuskan sendiri kalau ada suatu perlu tindakan koreksi maka harus konsultasi dengan mentor. Ini kira-kira demikian, itu aja. Ya demikian Mbak, dari saya tidak ada koreksi, dari metodologi sudah bisa dilaksanakan. Nanti silakan saya untuk teknis tulisan nanti Mbak Rizky langsung. Terima kasih Pak Hertanto, nanti dikawal terus Pak. Matur nuwun Pak, siap saya mengawal sampai berhasil. Siap. Ya Pak, terima kasih untuk Bapak Penguji, Bapak M. Fatul Arifin atas tanggapan, masukan serta sarannya untuk rancangan aktualisasi dari peserta. Terima kasih untuk Mbak Rizka, nanti tolong dilaksanakan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan mentor maupun saya. Terima kasih untuk Bapak Penguji dan Bapak Mentor atas waktunya. Saya akhiri untuk seminar rancangan aktualisasi dari Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky.